Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang salih dan salihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah masih memberikan kita karunia nikmat-Nya. Salawat wa salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, yang salih dan salihah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Sunan Derajat, di mana minggu yang lalu telah Bapak sampaikan Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel dan merupakan adik kandung dari Sunan Bonang. Ini Bapak telah sampaikan ya, di mana beliau telah berhasil berdakwah di desa Derajat. Maka dari itu beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Nama asli beliau adalah Raden Qasim Syarifuddin. Beliau berhasil karena cara dakwah Sunan Derajat terbukti cukup ampuh dalam berdakwah. Mengapa? Karena beliau selalu turun langsung ke tengah masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ini yang membuat masyarakat di sana tertarik untuk mempelajari Islam dan akhirnya memeluk Islam sebagai agama mereka. Mana sebelumnya agama mereka adalah kebanyakan yaitu Hindu. Beliau sangat berjasa, Sunan Derajat setelah berkembang berdakwah, banyak jasa-jasa beliau yang memajukan masyarakat di sana. Di antaranya adalah beliau menjadi pemegang kendali otonomi dari kerajaan Demak, seperti pendahulu-pendahulu beliau, dari ayahnya, dari kakaknya, baik itu dari ayahnya sendiri Sunan Ampel, kemudian juga kakaknya Sunan Bonang. Di mana selain beliau berdakwah, beliau mengendalikan otonomi kerajaan Demak selama hampir kurang lebih 36 tahun. Di mana jabatan ini diberikan oleh Sunan Demak, yaitu ayahnya, atau Sunan Ampel ya, diberikan oleh Sunan Demak sebagai bukti akan kecerdasan dan kemampuan beliau dalam memegang sebuah jabatan kenegaraan, yaitu di kerajaan Demak. Kemudian beliau mengubah beberapa suluk di mana Bapak telah sampaikan di pelajaran sebelumnya ya. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang sangat cerdas, meskipun tidak menggunakan seni secara mutlak seperti wali-wali yang lain, seperti sunan-sunan yang lain. Ya, di dalam berdakwah ada kesenian ya, ada rebana, ada termasuk suluk, ini kesenian Jawa ya. Beliau termasuk salah satu wali songo yang mengubah beberapa suluk dalam berdakwah. Tentunya di sini ada beberapa suluk yang bait-baitnya penuh dengan ajakan untuk membantu dan menolong sesama, yaitu baitnya apa di sini? Berilah tongkat pada si buta, berilah makan pada yang lapar, berilah pakaian pada yang telanjang. Ini adalah suluk-suluk yang diciptakan oleh atau digubah oleh Sunan Derajat. Kemudian beliau
adalah salah satu sunan yang sangat peduli terhadap rakyat miskin. Salah satu sifat mulia beliau adalah menerapkan dalam kehidupannya, selain berdakwah, beliau pun peduli sekali dengan masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang miskin. Jadi memang beliau memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mulia terhadap orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang miskin. Beliau sangat terkenal sifat kedermawanannya. Ini adalah sifat dari Sunan Derajat, ya. Anakku yang berbahagia, ya, saleh dan salihah. Kemudian setelah beliau berhasil berdakwah, ya, kemudian tibalah waktunya beliau dipanggil ke hadirat Allah. Setelah beliau berhasil, ya, dalam mengembangkan ajaran Islam di tanah Gresik, akhirnya beliau wafat, ya, kurang lebih usia 52 tahun. Di mana dalam usia yang sangat muda itu beliau telah memberikan jasa besar bagi perkembangan Islam di tanah Jawa. Tepatnya beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Anak-anakku yang saleh dan salihah, itulah keteladanan dari perjuangan dakwah Sunan Derajat yang dapat kita tiru, ya, insyaallah, mudah-mudahan. Kemudian tugas kalian adalah silahkan kalian membaca kisah teladan tentang makam Mbah Soleh. Apa ingin tahu? Setelah kalian membacanya, kemudian pahami, ya, kemudian buat pertanyaan, ya, buat pertanyaan minimal 5 pertanyaan, di mana jawaban tersebut ada di catatan tersebut atau di kisah tersebut, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.